Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 20104172253, kelas A1 Manajemen. Baik, dalam video saya kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Operasi. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian manajemen operasional menurut para ahli. Jawab, 1. Menurut J. Heiser dan Barry Render. Pengertian manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dan bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagio, pengertian manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, menurut William J. Stevenson, pengertian manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Yang keempat, menurut Richard L. Duff, pengertian manajemen operasional adalah bidang manajemen yang fokus pada produksi barang, serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Yang kelima, menurut James Evan dan David Collier, definisi manajemen operasional ialah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup manajemen operasional. Jawab, ruang lingkup manajemen operasional ada beberapa aspek yang saling berhubungan erat dalam ruang lingkup manajemen operasional. Antara lain, yang pertama aspek struktural, merupakan aspek mengenai pengaturan komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berinteraksi antara satu sama lainnya. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajerial dan pengorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimal. Yang ketiga, aspek lingkungan. Sistem dalam manajemen operasional yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Ruang lingkup manajemen operasional berhubungan keputusan tentang proses pengoperasian sistem produksi, pemilihan dan persiapan sistem operasional yang meliputi yang pertama, perencanaan jumlah kapasitas produk yang optimal. Kedua, perencanaan bangunan pabrik, layout, desain tata letak fasilitas. Yang ketiga, desain proses transformasi. Yang keempat, desain aliran kerja. Yang kelima, manajemen persediaan. Yang keenam, manajemen proyek. Yang ketujuh, membuat schedule kerja. Yang kedelapan, pengendalian dan pengawasan kualitas. Dan yang kesembilan, yaitu pemeliharaan fasilitas produksi. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan peran manajer operasional. Jawab, tugas manajer secara umum adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi, dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Tugas dan tanggung jawab manajemen operasional. Yang pertama, mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Yang kedua, memangkas habis biaya operasi yang sama sekali tidak menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi. Yang keempat, mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa. Yang kelima, mengawasi tata letak operasional, persediaan dan distribusi barang. Yang keenam, membuat atau merencanakan pengembangan operasi dalam jangka pendek maupun panjang. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan fungsi manajemen operasional. Jawab, fungsi manajemen operasional dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi yang pertama disebut sebagai fungsi perencanaan karena fungsi perencanaan ini menentukan tujuan dari subsistem operasional organisasi perusahaan dan mengembangkan program yang sudah dimiliki. Tak hanya itu, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan juga dapat dikembangkan melalui manajemen operasional. Contoh dari fungsi perencanaan dari manajemen operasional ini
mencakup penentuan peranan serta fokus operasional perusahaan. Fokus tersebut meliputi perencanaan produk, fasilitas, hingga pemanfaatan sumber daya produksi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian yang mana manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian, divisi, hingga departemen di perusahaan. Manajemen operasional mampu menyatukan subsistem-subsistem operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Pada fungsi perorganisasian, manajemen operasional akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Ditambah lagi, manajer operasional memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Jadi, fungsi perorganisasian dapat berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, fungsi penggerakan. Lanjut ke fungsi yang ketiga, fungsi penggerakan yaitu fungsi manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan, serta motivasi pada para seluruh karyawan perusahaan. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dengan memuaskan. Yang keempat, atau fungsi yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Fungsi yang terakhir ini, manajemen operasional juga memiliki fungsi pengendalian. Artinya, manajemen operasional mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Dengan begitu, tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih mudah dan efisien. Soal nomor 5. Jelaskan produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan berikan contohnya. Jawab, produktivitas yang dalam bahasa Inggris disebut dengan productivity, ini pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu product dan activity, yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa produk ataupun jasa ataupun layanan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknik penelitian dan pengembangan serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan teknologi terbaru dengan tepat, maka produktivitas akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi. Penggunaan bahan baku yang berkualitas baik serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Jika semua faktor produksi dapat berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Individu atau tenaga kerja yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberi pelatihan dan pengembangan yang tepat, serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Individu yang telah menjadi karyawan ini harus termotivasi dengan baik secara finansial maupun motivasi non-finansial. Keamanan pekerjaan, kesempatan memberikan saran atau pendapat, dan kesempatan untuk dipromosi juga secara langsung mempengaruhi produktivitas kerja suatu organisasi. Faktor yang kelima, faktor finansial atau keuangan. Keuangan merupakan darah dari sebuah bisnis, oleh karena itu harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Soal nomor 6. Jelaskan hubungan manajemen operasional dengan supply chain management. Jawab, hubungan manajemen operasional dengan supply chain
Bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan supply chains atau supply chains management. Mereka harus paham tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen dan kapasitas bahan produksi. Baik, sebelum saya tutup video ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.